Pernah nggak sih Anda merasa walaupun kayaknya punya banyak banget pilihan, tapi kok kebebasan Anda terasa terbatas? Nah, hari ini kita bakal ngebongkar sebuah gagasan penting. Gimana kalau kebebasan yang sering kita banggakan itu sebetulnya cuma ilusi? Ilusi yang diam-diam dibentuk oleh sistem di sekitar kita. Oke, mari kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar. Coba deh, pikirin sebentar. Buat Anda pribadi, apa sih arti kebebasan yang sejati itu? Jawaban dari pertanyaan inilah yang bakal jadi inti dari obrolan kita. Nah, kemungkinan besar jawaban kita nggak akan jauh-jauh dari sini kan? Kita biasanya mikir kalau kebebasan itu ya hak untuk memilih. Memilih pemimpin, memilih produk yang kita beli, memilih opini yang kita anut. Ini definisi standarnya. Tapi, gimana kalau ternyata ceritanya jauh lebih rumit dari itu? Disinilah kita mulai masuk ke bagian yang lebih dalam. Ada argumen yang bilang bahwa di balik layar ada semacam kekuatan tak terlihat yang terus bekerja. Dan kekuatan inilah yang membentuk bahkan membatasi pilihan-pilihan kita. Seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Jadi, apa sih sebenarnya kekuatan tak terlihat ini? Ini bukan teori konspirasi ya. Ini lebih ke soal gimana institusi, bahasa yang kita pakai sehari-hari, dan cara berpikir yang umum di masyarakat, itu semua secara kolektif ngeset batasan soal apa yang dianggap masuk akal atau mungkin untuk kita pilih. Dan ini bukan cuma teori loh, ini nyata banget. Coba deh bayangin, berita yang kita baca setiap hari dibentuk oleh segelintir perusahaan media raksasa. Atau undang-undang yang ternyata sangat dipengaruhi oleh lobi perusahaan besar. Bahkan, diskusi publik yang seringkali cuma ngasih panggung buat ide-ide yang aman, sementara yang lain langsung dicap radikal. Semua ini tuh kayak filter raksasa yang menyaring pilihan kita, bahkan sebelum kita sadar kita punya pilihan. Terus, dampaknya apa dong? Nah, inilah yang membawa kita ke konsep ilusi pilihan bebas. Kalau dari awal aja pilihan kita udah dibatasin, pertanyaannya jadi, seberapa bebas kita sebenarnya dalam memilih? Nah, di sini nih letak perbedaannya antara kebebasan yang sifatnya simbolis dan yang substantif. Simbolis itu artinya kita ngerasa bebas. Kita ikut pemilu, kita merasa berpartisipasi gitu kan. Tapi kebebasan substantif itu beda. Artinya, partisipasi kita itu benar-benar bisa bawa perubahan. Kita bukan cuma jadi penonton, tapi jadi pemain utama. Jadi, poin kuncinya terangkum di sini. Kuncinya itu cuma satu kata, akuntabilitas. Tanpa ada cara yang jelas buat meminta pertanggungjawaban dari mereka yang berkuasa, partisipasi kita ya cuma jadi ritual doang, kosong. Kebebasan cuma jadi slogan yang enak didengar, tapi nggak nyata. Oke, ini mungkin kedengarannya agak pesimis ya. Tapi tenang, kita nggak akan berhenti di sini. Justru sekarang, mari kita bahas gimana caranya kita bisa bergerak maju menuju kebebasan yang lebih sejati. Jadi, apa nih resepnya? Ada 3 bahan utama. Pertama, kekuasaan itu harus didistribusikan secara lebih adil. Kedua, harus ada transparansi radikal dalam pengambilan keputusan. Nggak ada yang ditutup-tutupin. Dan yang paling penting, institusi itu harus bisa diawasi dan dimintai pertanggungjawaban sama publik, bukan malah sebaliknya. Wah, saya suka banget sama analogi ini karena bikin semuanya jadi jelas banget. Gini deh, kebebasan ilusi itu kayak kita datang ke restoran. Terus menunya udah ditentuin, kita cuma boleh pilih A, B, atau C. Udah. Tapi, kebebasan sejati itu, kita boleh masuk ke dapurnya, ngobrol sama kokinya, dan ikut nentuin menu malam ini apa. Kelihatan kan bedanya? Ini soal kuasa dan agensi. Tapi, tentu aja mewujudkan ini semua, wah, bukan kerjaan semalam jadi. Ini adalah sebuah perjuangan yang terus-menerus. Dan inilah yang membawa kita ke poin terakhir kita, yaitu perjuangan tanpa akhir. Dan kutipan ini benar-benar kena banget, intinya tanpa mengubah strukturnya, akarnya, semua omongan soal kebebasan itu ya cuma jadi omong kosong. Cuma jadi janji manis yang diulang-ulang tapi nggak pernah jadi kenyataan. Nah, jadi pertanyaan terakhir ini bukan cuma buat saya tapi buat kita semua. Di lingkungan kita masing-masing, sekecil apapun itu, gimana caranya kita bisa mengubah partisipasi yang cuma ritual jadi benar-benar otentik? Bagaimana kita bisa mulai menuntut kebebasan yang lebih nyata? Inilah tantangan yang perlu kita renungkan bersama.